Hai kawan Puan, terima kasih masih bergabung dengan Her Story. Masih bersama dengan Ibu Dewi Kanti. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai situasi keberadaan di antara kepercayaan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dewi Kanti. Lalu Ibu, bagaimana memastikan hak-hak konstitusional mereka di masa kini? Apakah sudah terpenuhi sebagai warga negara di Indonesia? Silahkan Ibu. Iya. Perjalanan panjang bangsa ini untuk bagaimana memahami kebutuhan para perempuan adat dan penganut ajaran leluhur ini memang menjadi sebuah tantangan ya, karena di sini masih ada hak-hak mendasar, hak-hak sipil baik ekonomi maupun budaya yang masih abai dari pemenuhannya dari negara. Komnas Perempuan ini memang sejak mungkin 2007 baru secara fokus gitu ya menangani, melakukan pemantauan dan kajian terhadap dampak diskriminasi terhadap perempuan yang dengan latar belakang lingkungan, termasuk dalamnya masyarakat adat, gitu ya. Karena kebijakan-kebijakan negara atau peraturan-peraturan negara yang dalam hal ini kebijakan pembangunan itu masih belum mengakomodir kepentingan-kepentingan atau memahami kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang terdampak dari kebijakan pembangunan. Kita tahu banyak sekali persoalan-persoalan, konflik-konflik sumber daya alam yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan terhadap perempuan adat, gitu ya, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang pada awalnya tidak melibatkan masyarakat itu untuk turun rembuk dalam pengambilan keputusan. Disinilah persoalan yang terus terjadi sampai sekarang, juga terkait yang tadi saya sampaikan mengenai hak konstitusi para penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Karena ada masih di dalam pemahaman atau paradigma baik pengambil kebijakan maupun masyarakat terhadap politik identitas, gitu ya. Di dalam periode kemerdekaan Indonesia itu mengalami jatuh bangun para warga negara, terutama perempuan menurut agama leluhur dan kepercayaan itu memperjuangkan hak konstitusinya, gitu ya, hak-hak sipil yang dirasakan betul oleh para perempuan. Bagaimana misalnya perkawinan adat atau penghayat kepercayaan dan agama leluhur itu dalam dekade sampai 7 dekade ini, gitu ya, Indonesia merdeka, masih ada tantangan bagaimana negara hadir mencatat peristiwa yang berakibat hukum, sehingga terjadinya beberapa kematian keperdataan bagi perempuan adat, gitu ya, baik dalam hak untuk mengurus akte kelahiran anak, begitu, mengurus akte perkawinan, karena masih ada pemahaman dan kebijakan yang menegasi legal standing dari masyarakat adat dan penganut agama leluhur. Padahal di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas diamanatkan bahwa negara harus hadir dalam menghargai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, karena masyarakat adat inilah tonggak dari
bangsa ini, gitu ya. Dan dampak yang harus diperjuangkan juga adalah hak-hak dari pendidikan, misalnya pendidikan anak-anak masyarakat adat. Masih ada upaya-upaya penyeragaman yang terjadi di dalam kebijakan-kebijakan negara. Padahal sebetulnya kan sejatinya Indonesia dibangun atas kebinekaan dan keragaman. Nah, inilah yang masih menjadi persoalan yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan adat, baik dalam tataran sebagai pelestari dan perawat lingkungan, pelestari dan peneguh ajaran-ajaran leluhur yang tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dalam bernegara juga sebetulnya ya. Masyarakat adat tidak pernah berpikir untuk melawan kebijakan negara, tetapi dia hanya ingin menagih atau mengingatkan aparatur negara terhadap amanat konstitusi itu. Mungkin itu dulu. Baik, Ibu. Lalu, apakah diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan, penganut agama luhur, dan pelaksana ritual adat, khususnya perempuan, masih berlangsung? Dan seperti apa, Bu? Silakan. Ya, sikap-sikap diskriminasi dan pelembagaan stigma gitu ya masih dirasakan sampai sekarang sebetulnya, meskipun gitu ya di 2017 masyarakat sipil bahkan juga Komnas Perempuan ikut mengawal uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan gitu ya. Diskriminasi yang masih berjalan adalah kembali kepada mempersoalkan legal standing dari para pengadil kepercayaan dan ada upaya-upaya untuk penyeragaman. Nah, sebetulnya untuk dipahami juga, untuk bisa dipahami, setiap eksistensi masyarakat-masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara itu tidak dikategorikan sebagai masyarakat adat yang melembaga, punya institusi lokal, tetapi tidak bisa disandingkan sebagai organisasi masyarakat atau LSM. Tetapi di dalam prakteknya masih ada pemahaman dari aparatur negara untuk menjadikan seolah-olah kewajiban harus berorganisasi seperti ormas gitu ya. Padahal masyarakat adat itu tidak berbentuk seperti ormas. Gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Adminduk itu masih menyebutkan bahwa untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan gitu, itu harus terdaftar di sebagai organisasi tertentu gitu ya. Dan kalau disamakan dengan ormas, maka itu seperti ada pemantauan, ada pengawasan gitu ya, sehingga direview 5 tahun sekali gitu. Nah, ini berbeda dengan masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat katakanlah Kanekes, katakanlah Kampung Naga, dia bukan ormas yang harus katakanlah kalau kategorinya ormas itu kan bisa direview, bisa dibubarkan. Nah, masyarakat adat itu ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Nah, jadi pola-pola pemahaman seperti itu, bagaimana memandang negara memandang masyarakat adat itu sebagai bagian dari sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah ada sebelum Indonesia berdiri, gitu ya. Jadi
belum lagi tadi masalah lingkungan, bagaimana kematian keperdataan masyarakat adat. Saya memberikan contoh. Ada objek yang dirawat atau dilestarikan oleh masyarakat adat sebagai tanah adat atau hutan adat. Tetapi masih ada praktek-praktek di mana pemerintah daerah itu menegasikan asal-usul sejarah komunitas itu, karena ada beberapa pemerintah daerah yang menjebak dengan seolah mempersulit dengan proses administrasi, gitu ya. Baik, Bu Dewi. Kalau mau, ya. Mohon jangan dijawab dulu. Kita tunggu. Kita lihat segmen yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kawan-kawan.